Shalom, kita melanjutkan suratan Filipi yang masih pasal 2 ayat 1-18 yang terkena meja roti pertunjukan. Sekarang ayat 12-18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Bahwa ketaatan itu harus selalu ada. Ya, baik dilihat oleh pimpinan maupun enggak dilihat. Itu jika ketaatan itu kepada Tuhan, maka dia bukan dipertunjukkan kepada manusia. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, sebab ketaatan itu dikerjakan oleh Allah. Jadi kalau kita taat, ya, Allah itu bekerja terus mendorong ketaatan kita kepada firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26-28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam khusus berdoa, Roh pun atau Allah membantu lewat Roh Kudus supaya kita bisa berdoa. Nah, doa di sini ya tentu doa penyembahan karena dibantu oleh Roh Kudus. Dan kebenaran yang kita terima sekian banyak itu menjadi modal untuk menyembah Tuhan. Nah, jadi kesemuanya itu bahwa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, baik dalam ketaatan, doa, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut kepada Filipi tadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman Tuhan. Jadi betapa Allah itu mendorong, ya, bekerja dalam kehidupan kita dalam hal ketaatan. Sekarang saya mengerti mengapa ada orang tidak taat, setengah-setengah taat,
dan sebagainya. Ternyata bukan dari orang itu. Bagaimana Allah bekerja. Kalau Allah bekerja full, maka kehidupan itu taat kepada Tuhan. Yang taatnya itu bukan dilihat oleh orang, tetapi walaupun tidak dilihat oleh orang. Nah, ketaatan ini sampai kepada kita menjadi bintang dalam hal bekerja tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya tentu kalau bagi orang yang taat, sudah pasti tidak bersungut-sungut. Tapi kalau orang itu ketaatannya belum sepenuhnya, maka kelihatan. Kalau dia ada komandannya, wah taat. Tapi kalau tidak ada, sudah semaunya sendiri. Nah, sebab kita harus mengerjakan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut supaya kita menjadi bintang-bintang di langit. Di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya ini. Bicara tentang bintang, Kejadian pasal 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi menjadi bintang itu dalam hal kuantitas, jumlah yang semakin banyak. Ya, namun jangan hanya jumlahnya, tetapi kualitasnya. Bintang itu menyinarkan dari sinar matahari dirubah menjadi sinar bintang-bintang. Ayub pasal 3 38. Ayub pasal 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ini Ayub berbicara tentang penciptaan alam semesta ini. Ya, waktu Allah sudah menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, maka bintang-bintang itu bersorak-sorak. Nah, ini bicara tentang kualitas penyembahan. Mereka memuji Tuhan satu sama lain sampai bintang fajar, bintang terakhir yang bersinar. Bintang fajar itu kalau awal-awal nggak kelihatan. Kelihatannya itu waktu fajar itu semakin cerah. Menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus menyinarkan sinar. Sebagaimana suratan Filipi.
menyinarkan pelita, maka kita juga seperti bintang. Mazmur 148 ayat 3. Pujilah dia, hai matahari dan bulan, pujilah dia, hai segala bintang terang. Ini bersama rekan-rekannya, bulan, bintang, matahari bahkan. Jadi itu bicara tentang kualitas, kuantitas. Jadi kuantitas itu juga boleh, bukan tidak boleh, tetapi terutama kualitas dulu. Sebab kalau kualitas dari yang sedikit, nanti bertambah banyak akan menularkan kualitas itu. Sehingga yang datang baru-baru, jemaat yang baru itu akan juga bersinar. Nah, itu jangan kita kerjakan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sebab apa yang dikerjakan oleh Tuhan ini berbicara tentang karunia. Tuhan mengaruniakan seseorang berbeda-beda dalam tubuh, ya itu harus menerima. Jangan semua berambisi naik mimbar, jangan. Bagaimana Allah bekerja, berarti kita menuruti komando dari Allah. Jika kita bekerja sedemikian rupa, ya, maka kita ada saling pengertian. Satu hati, satu pikir, satu jiwa, itu akan tercipta dengan sendirinya. Jadi tidak ada iri hati, dengki, dan lain sebagainya, perselisihan. Dan ini yang dijaga oleh Tuhan, supaya jemaat Filipi bersinar seperti bintang. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di sana puncaknya, bahwa kita bersinar terus sambil menjaga untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, maka kita sampai kepada fajar menyingsing. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap bersinar sebagai bintang. Sekian firman Tuhan. Amin.